Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah gangguan kecemasan dan apa saja yang teman-teman mungkin lakukan untuk membantu diri teman-teman, saya lihat banyak di antara teman-teman yang men-subscribe channel YouTube saya itu belum melakukan ya terkait dengan pergi ke dokter jiwa. Mungkin masih khawatir, masih takut, atau mungkin masih berpikir bahwa gangguannya ini berkaitan dengan hal yang belum ketemu secara medis. Nah, tentunya dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba menggarisbawahi hal-hal seperti ini karena seringkali ini kalau kita bicara tentang kondisi seperti ini tuh banyak di antara kita mungkin yang kepikiran gitu ya sesuatu hal itu nggak sesuai tapi juga nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Contohnya ya seperti tadi, bagaimana kita bisa mengelola kalau kita mulai mengalami gejala tersebut. Banyak di antara kita itu sebenarnya mulai ngerti tentang kondisi tersebut itu di awal pertama ya. Namun seringkali kan kesulitannya banyak di antara kita tuh nggak tahu apa yang mesti dilakukan pertama. Banyak teman-teman bercerita, pasien-pasien bercerita bahwa ketika mereka mendengarkan YouTube saya pertama kali, mereka baru mulai ngeh, oh ternyata gangguan psikosomatik ini ada. Namanya seperti ini, gejalanya seperti ini, pasiennya juga banyak dan harus mendapatkan segera pertolongan. Yang penting menurut saya dilakukan adalah teman-teman memahami dulu situasinya seperti apa. Jadi, kapan dok saya harus datang ke dokter jiwa, kapan saya harus berobat, karena kadang-kadang tidak semua dokter jiwa katanya sama dok. Ada beberapa yang memberikan pengobatan yang berbeda dengan yang lainnya. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa sebenarnya problem utamanya dulu dibantu, yaitu gejalanya. Jadi kalau teman-teman mulai dengan gejalanya, kemudian datang ke dokter penyakit dalam, jantung, ataupun yang terkait dengan hal tersebut, maka pertama kali bagaimana mengelola hal-hal tadi, ya, gejalanya dulu. Nah, baru sesi berikutnya adalah bagaimana membantu diri teman-teman supaya jauh lebih baik, lebih stabil, lebih membantu kestabilan supaya lebih nyaman buat ke depannya. Nah, ini tentunya yang berbeda. Maka daripada itu, ketika teman-teman datang pertama kali ke dokter gangguan jiwa seperti psikiater sekalipun, itu biasanya memahami bahwa kondisi mental emosionalnya dulu mungkin belum tentu perlu diperhatikan awal. Namun, kenapa dia mengalami gejala sakit, nyeri, lambung, paru, otot, itu yang perlu difokuskan dulu pertama. Jadi, basicnya di situ dulu, membantu untuk mengatasi gejalanya, kemudian baru melihat dampak emosionalnya. Nah, seringkali memang, apalagi dengan sistem BPJS sekarang ya, terlalu banyak pasiennya, sehingga pelayanannya menjadi terkadang tidak terlalu bisa komprehensif dalam artian di dalam pertemuan pertama bisa langsung dapat semuanya. Lebih banyak penggunaan obat itu atau penggunaan edukasi atau komunikasi informasi dan edukasi dari si dokter itu berfokus pada gejalanya dulu. Makanya nggak heran kalau ada gejala-gejala gangguan kecemasan, pertama kali fokusnya ke gangguan cemasnya dulu. Kemudian selanjutnya ke gangguan depresinya ataupun gejala fokus yang lainnya. Tapi inti pertamanya pasti diatasi dulu gejala-gejala fisik medisnya dulu. Dan itulah mengapa dokter menggunakan berbagai macam cara dengan cara penggunaan obat, anti cemas, biasanya efeknya lebih baik, lebih cepat, kemudian juga dengan antidepresan serotonin untuk mempertahankan perbaikannya. Jadi step by step itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Dan kalau kembali ke pertanyaannya selalu kapan saya harus ke dokter, di mana saya lihat beberapa di antara teman-teman itu banyak yang mengeluh gitu ya tentang keadaannya, tapi nggak ngerti gitu mesti kemana. Ataupun mungkin menunda-nunda. Nah, sebaiknya jangan ditunda ya teman-teman. Kalau sudah sampai mengganggu, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, mengalami suatu masalah yang terus-menerus, sebaiknya datanglah segera ke dokter jiwa terdekat di kota Anda. Ini penting banget untuk mengatasi gejalanya. Dan saya yakin lah ya, kalau Anda itu udah memahami, mengerti, berobat, pasti jalannya akan jauh lebih baik ke depannya. Semoga itu yang bisa diharapkan bisa membantu teman-teman segera menghadapi gangguan kecemasan dan
terkait dengan psikosomatik. Mudah-mudahan teman-teman, terutama para pejuang psikosomatik warrior, bisa tetap membantu diri teman-teman menjadi lebih baik, tetap sehat ya. Ini saya udah ada mereknya kita nih, Psychosomatic Warrior. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membantu diri kita dengan baik, mengingatkan kembali kepada diri kita bahwa apa yang harus dilakukan. Karena ternyata nggak semua pejuang Psychosomatic Warrior ini ternyata adalah orang yang sudah pernah berobat. Mudah-mudahan tetap mantap, luar biasa. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk bahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.